Orang Islam Indonesia dituntut oleh Al-Quranul Karim kelak di yaumil qiyamah. Mayoritas atau kebanyakan orang Islam di Indonesia dipastikan akan dituntut oleh Al-Quranul Karim kelak di akhirat. Mengapa? Karena para sahabat Nabi saja yang rajin mempelajari Al-Quranul Karim setiap hari dan setiap malam, menghafal Al-Quranul Karim, memahami dan mengamalkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka para sahabat Nabi masih khawatir dan takut jika kelak di akhirat dituntut oleh Al-Quranul Karim. Karena sabda Rasulullah SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Rawahu Muslim. Yang artinya Al-Qur'an itu menjadi pembela bagimu atau justru menjadi penuntut atas dirimu kelak di yaumil qiyamah. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan surat cinta. Sebagai tanda cinta, Allah mengirimkan surat cinta berupa Al-Quranul Karim. Mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, sampai kepada surat An-Nas. Sebanyak 114 surat cinta dari Allah. Tetapi anehnya umat Islam di Indonesia tidak butuh surat cintanya Allah. Sehingga dipastikan orang-orang yang tidak butuh surat cintanya Allah pasti akan dituntut oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah surat cintanya Allah. Surat cintanya Allah yang berisi tuntunan sebagai pedoman hidup. Tetapi orang Islam di Indonesia hanya pandai mengaku-ngaku saja. Mengaku-ngaku menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Tetapi aneh, yang namanya pedoman hidup tidak pernah disentuhnya, apalagi dibacanya, apalagi dipelajari isinya setiap hari dan setiap malam. Kebanyakan orang Islam di Indonesia ini terombang-ambing, waktunya habis tidak jelas, banyak kesibukan sana sini, tetapi tidak mau mempelajari Al-Quran sama sekali. Setiap hari dan malam waktunya habis, tahu-tahu tua sendiri, kemudian sakit, kemudian wafat meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tamu Alim senantiasa mengajak umat Islam di mana saja, terutama saudara-saudara kami umat Islam di Indonesia, untuk selalu mengkaji Al-Quranul Karim. Kami Al-Fakir Tamu Alim memiliki kegiatan pengajian baik yang online maupun yang langsung. Yang langsung silahkan datang ke pondok pesantren kami, ada di Al-Mu'alim Center, Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Lokasinya ketik saja Al-Mu'alim Center. Itu ada di depannya Balai Desa Jengjing atau kantor Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Atau ada di Al-Mu'alim Ponpes Al-Mu'alim Tarumanagara, Bogor. Ini kalau pengajiannya langsung, tetapi kami juga membuka pengajian langsung online. Jadi silakan pengajian online. Kalau zaman dahulu Imam Bukhari, contoh ini ya, Imam Bukhari itu berjalan kaki ke berbagai macam mancanegara. Berjalan kaki ke berbagai mancanegara sampai menghabiskan sandal-sandalnya habis. Bukan hanya sandal, tetapi bekalnya sering habis. Demi apa? Demi ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i juga pergi kemana-mana. Imam Syafi'i ini adalah mbah atau kakek gurunya Imam Bukhari. Karena murid-muridnya Imam Syafi'i rata-rata menjadi gurunya Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim itu kalau diurutkan adalah cucu muridnya Imam Syafi'i. Cucu muridnya Imam Syafi'i. Nah, ini rata-rata orang Islam Indonesia belum paham. Dikira Imam Muslim dan Imam Bukhari itu lebih utama, lebih duluan daripada Imam Syafi'i. Tidak. Imam Syafi'i lebih duluan. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik.
Imam Malik menyusun kitab hadis namanya Al-Muwatta. Muwatta'nya Imam Malik dipelajari oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i tatkala berada di Baghdad, kemudian Imam Syafi'i memiliki satu murid yang hebat namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini, Imam Ahmad terkenal di dalam hadis namanya Imam Ahmad. Tetapi tatkala di dalam ilmu fikih terkenal dengan sebutan Imam Hambali. Imam Hambali yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini juga menjadi gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Muslim itu adalah salah satu dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, juga salah satu muridnya Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzanni, Imam Al-Harmalah, dan murid-muridnya Imam Syafi'i yang lainnya. Jadi tatkala Imam Syafi'i berada di Baghdad memiliki murid yang hebat namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian tatkala Imam Syafi'i berada di Mesir memiliki murid-murid yang diantaranya adalah Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzanni, kemudian Imam Harmalah, Imam Sulaiman bin Ar-Rabi', dan semuanya murid-murid Imam Syafi'i ini rata-rata menjadi gurunya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, umat Islam zaman sekarang ini belum ngerti apa-apa, tetapi kalau diajak ngaji sulitnya luar biasa. Oleh sebab itulah banyak sekali umat Islam di Indonesia ini yang dipastikan kelak di akhirat dituntut oleh Al-Quran. Makanya sampai Allah Jalla Jalaluhu memberikan peringatan kepada umat Islam di Indonesia. Masih ingat kasusnya Ahok. Sebenarnya yang menistakan Al-Quran itu bukan Ahok. Bukan. Ahok itu kan non-muslim. Non-muslim itu sejak dari dulu ya sudah begitu, tidak akan percaya kepada Al-Quran. Nah, masalahnya umat Islam di Indonesia yang mengaku sebagai umat Islam pedoman hidupnya Al-Quran, tetapi tidak mau mengkaji Al-Quran. Tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, apalagi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Lalu baca saja kadang-kadang masih belum bisa. Tetapi santai-santai, enak-enak saja, maka dipastikanlah orang semacam itu pasti akan dituntut oleh Al-Quran kelak di yaumil qiyamah. Lawang para sahabat saja mereka khawatir ketar-ketir kalau mereka nanti dituntut oleh Al-Quran. Pada para sahabat itu rata-rata hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran 30 juz, memahami Al-Quran semuanya. Umat Islam zaman sekarang Al-Fatihah saja nggak paham. Nggak paham lah, merasa aman, nyaman, nggak bisa anda. Oleh sebab itulah hati-hatilah kita masih hidup di dunia ini. Makanya kita harus senantiasa eling lan waspada. Sak bojo-bojone wong kang lali luwih bojo wong kang eling lan waspada. Demikian wallahu taala a'lam bishawab.